Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Nah, saat ini Ibu Diragawan Puspitasari akan mengajar kalian pada mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi yang selanjutnya. Oke, sebelum materi, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo, Rizal, bisa pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu ataupun belajar di sekolah harus dilalui dengan berdoa. Ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Absen pertama Alfidia Ningrum. Izin, Bu. Kedua Devita Yurisianti. Elvin Deasan Paradila. Bania Citra. Hasna Safana. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap dikeluarkan alat tulisnya, bukunya dikeluarkan, itu handphonenya dimasukkan lagi. Ini bagian diluruskan ya. Siap dulu. Nah, sudah siap untuk menerima materi baru. Untuk peraturannya, Ibu tidak memperbolehkan anak-anak untuk menggunakan HP selama pembelajaran ya. Jadi ini untuk HP-nya masing-masing bisa dimasukkan ke dalam tas. Baik, Bu. Anak-anak, di sini Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi di pertemuan sebelumnya ya. Jadi Ibu harapannya anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Iya, Bu. Oke, jadi seperti ini ya anak-anak. Perlu diingat bahwa ketika kita sekolah, kita itu kan mencari ilmu, kita menimba ilmu. Dan tujuannya apa? Kita ingin mempunyai cita-cita yang tinggi, kita ingin membanggakan orang tua. Jadi ketika kita di sekolah, kita harus giat belajar ya. Kita harus bersungguh-sungguh. Ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, ada yang masih ingat apa itu sistem ekskresi? Saya, Bu. Ya, kamu apa? Sistem ekskresi merupakan sistem untuk pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi sistem ekskresi itu merupakan sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, untuk organnya ada berapa? Empat apa aja? Ya, pintar semuanya. Kalau di sistem ekskresi organ paru-paru itu mengeluarkan apa? Oke, pintar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada kulit yang mana hasilnya itu adalah sebuah keringat. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini. Ibu mau minta tolong ke beberapa anak untuk membacakan tujuannya ya. Bisa dibaca nomor 1 dan 2. Mbak Melisa bisa dibaca tujuannya nomor 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis sistem ekskresi dan mekanismenya pada manusia melalui kegiatan pengamatan gambar. Kedua, siswa dapat memahami gangguan pada sistem ekskresi melalui kegiatan diskusi dengan cermat. Oke, terima kasih. Ini nomor 3 dan 4. Mau minta tolong Mbak Hawa, bisa dibacakan. Siswa dapat memahami upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi melalui kegiatan diskusi. Yang keempat, siswa dapat membiasakan menjaga kesehatan sistem ekskresi dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib. Oke, terima kasih. Selanjutnya mau minta tolong ke Mbak Lima, mau dibaca nomor 5 dan 6. Kalau siswa dapat menyusun penggalan informasi organ dan sistem ekskresi melalui kegiatan bermain dengan tertib. Yang keenam, siswa dapat menyimpulkan mekanisme sistem ekskresi setelah melalui kegiatan bermain dan diskusi dengan kreatif. Oke, terima kasih Mbak Lima, Mbak Melisa, dan Mbak Hawa yang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dari Ibu. Pada pembelajaran hari ini nanti kurang lebih sistemnya berbasis game ya anak-anak. Jadi kita nggak cuma materi saja. Ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika di manusia ini tidak ada sistem ekskresi dalam tubuhnya? Keracunan, Bu. Gangguan pada sistem Penyakit organ dalam. ekskresi pada kulit. Nah, pada kulit ini sisa metabolisme yang dikeluarkan itu berbentuk keringat. Nah, ketika kita sedang beraktivitas, kita sedang berolahraga, itu nanti kita akan mengeluarkan keringat. Gak usah jauh-jauh sampai olahraga. Misalkan di ruangan ini aja ya. Di ruangan ini aja, kalau tidak ada AC pasti akan ke panas. Ya, terus kita ke keringetan. Ya, ini Ibu ada video. Bisa kalian simak ya. Baik, Bu. Dan itulah dia cerita tentang
baju super yang luar biasa. Nah, tadi adalah video tentang petualangan lapisan dalam kulit. Kulit ini merupakan salah satu alat ekspresi yang mana hasil produknya tadi adalah keringat. Ada beberapa macam fungsi dari kulit. Yang pertama adalah kulit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari segala rangsangan. Yang kedua, sebagai alat ekspresi. Nah, kemudian sebagai alat peraga. Yang keempat, sebagai pelindung organ di bawahnya. Nah, itu kemudian sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, kemudian ada struktur kulit. Ibu mau menuliskan sebentar di papan tulis ya. Nanti kalian bisa mendapat. Nah, jadi di struktur kulit kita itu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama yang paling atas itu namanya epidermis. Lapisan di bawahnya itu dermis dan lapisan paling dalam itu namanya hipodermis. Nah, ada yang tahu ini ada orang apa ini nih? Lari. Iya. Ketika lagi lari olahraga ya. Ketika orang itu lagi lari olahraga, dia pasti akan mengeluarkan keringat. Hindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit menular. Nah, ini sebenarnya untuk sebenarnya bukannya kita tidak mau bersosialisasi, tapi alangkah lebih baiknya jika kita sedikit menghindari. Boleh untuk berbincang-bincang namun dengan jarak tertentu. Ayo di belakang, tolong jangan ramai sendiri ya. Diperhatikan ketika ibu menjelaskan. Kalau ramai sendiri nanti menggantikan ibu ke depan ya. Gimana? Tidak, Bu. Hari ini ibu ada games. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi, yang mana hari ini kita akan bermain kartu. Ibu minta nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, nggak ratainya. Iya, benar saja. Oke, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Nanti kelompoknya 1 deret aja, oke? Ya. Oke. Nah, di sini ibu ada kartu. Untuk yang warna orange ini merupakan kartu soal. Nah, yang warnanya kuning ini merupakan kartu jawaban. Nah, nanti kalian bisa mencocokkan antara soal dan jawaban. Namun, dalam satu paket soal dan jawaban ini tidak semua jawabannya ada di sini. Nanti kalian cocokkan aja apa yang ada sesuai dengan diskusi dari antar siswa di kelompok itu, bukan antar kelompok ya. Oh ya. Oke. Nah, setelah itu nanti ibu kasih waktu kira-kira ibu kasih waktu 20 menit. Nah, nanti kalau misalkan dari waktu 20 menit itu nanti kalian tidak menemukan jawabannya di kelompoknya sendiri, nanti ibu kasih waktu untuk kalian bisa datang ke kelompok temannya. Misalkan kelompok 1 datang ke kelompok 2, kemudian misalkan ke kelompok 3. Begitupun sebaliknya nanti sesuai dengan arahan ibu. Itu untuk game yang pertama. Nah, untuk game yang kedua, ini ada gambar apa? Kulit. Iya betul, ini ada struktur kulit yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ini gamenya adalah di mana letak aku. Nah, di mana letak aku? Akunya ada vena, kelenjar keringat, dermis sampai ke pori-pori. Nanti teman-teman bisa mendiskusikan dengan temannya sekelompok untuk enaknya vena ini ada di mana ya letaknya ya, sesuai dengan materi yang udah ibu jelaskan tadi. Itu ya. Oke, itu berarti dikasih isi aja ya. Iya, betul sekali. Itu sampai di sini dikasih nama kelompoknya sama absen berapa gitu ya, biar nanti ibu mudah untuk mengoreksinya. Baik. Oke, ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bawa lem semuanya? Bawa. Oke, nanti jawabannya bisa ditempelkan di kertas sampai sini ya. Jangan lupa untuk nama kelompok, nama anggota dan juga absennya. Di meja, Bu. Pakai ya, sudah? Ya, sama kelompok. Oke, sekarang waktunya kalian untuk mencari jawaban di kelompoknya temannya. Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 bisa datang ke kelompok 2 dan 3 ya. Ini Oke, nanti Didi yang di depan ya. Kalau Mandi bukan kelas, jebakan yang bukan kelas. Mana ada berapa? Pasti kalau habis pasti ada. Waktu habis 3, Oke. Nah, ini kan sudah selesai gamenya. Sekarang kita presentasi. Nah, sebelum presentasi
struktur kulit yang Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan terkait dengan presentasi dari kelompok presenter? Tidak ada Bu, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup di sini Ibu mau mengulas sedikit ya terkait dengan presentasinya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok presenter bahwa agar kita tidak terkena penyakit kulit, kita harus sering jaga kebersihan diri, terutama untuk beberapa pakaian-pakaian pribadi itu tidak perlu digunakan secara bergantian. Handuk juga tidak perlu digunakan secara bergantian. Nah, kemudian agar tubuh kita tetap fit, kita harus makan makanan yang bergizi dan juga rajin untuk berolahraga. Seperti itu ya anak-anak. Baik Bu. Selanjutnya Ibu mau membahas sebentar terkait dengan soal-soal di kartu berpasangan. Nah, soal yang pertama nih. Tadi apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Jadi sistem ekskresi itu merupakan sistem yang berperan dalam proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, apabila tidak ada sistem ekskresi, nantinya sistem metabolisme yang ada di tubuh manusia ini tidak bisa dikeluarkan, yang dapat mengakibatkan penyakit kanker karena penumpukan zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi. Tuh, kenapa kalau kita kalau lihat sesuatu itu kita bisa melakukan sesuatu karena ada Sistem saraf. tuh sistem saraf yang mengirimkan apa? Impuls. Ya, pintar sekali. Oh iya, anak-anak pembelajaran hari ini seru atau tidak? Sangat seru Bu. Sangat seru ya? Ya, karena itu ada gamesnya. Oh, karena ada gamesnya. Nah, kalau misalkan nih ya, di pertemuan selanjutnya kita adakan games lagi, games yang baru dengan materi yang baru. Gimana? Mau Bu, pasti seru nanti. Oke, setuju. Kalau gitu ya, saya setuju ya. Ya Bu. Oke, sip. Nah, karena di pertemuan selanjutnya kita nanti adakan games baru dengan materi yang baru, jadi semuanya harus semangat untuk ke sekolah. Lah, Sip. Terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. saya Bu. Oh iya, Mbak Zahra. Jadi kesimpulannya pada hari ini mengenai sistem ekskresi kulit, yaitu sistem ekskresi kulit mengeluarkan keringat untuk menjaga kestabilan tubuh. Nah, terdapat beberapa gangguan penyakitnya, contohnya eksim, panu, dan cacar air. Betul sekali ya, Pak Juni bilangkan sama Mbak Zahra. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sistem ekskresi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh pada manusia. Nah, untuk organnya ada 4 anak-anak, ada paru-paru, ada kulit, ada ginjal, dan juga ada hati. Nah, khususnya hari ini kita akan membahas tentang kulit ya. Jadi dalam kulit itu ada banyak sekali lapisan dan juga ada banyak sekali organ-organ yang lain, yang mana setiap organnya itu memiliki fungsinya masing-masing. Untuk menjaga kesehatan pada kulit kita agar tidak terkena penyakit, maka kita harus sering-sering makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, tidak menggunakan barang pribadi secara bergantian untuk menghindari adanya penularan penyakit kulit. Nah, sampai sini apakah ada yang tanyakan lagi anak-anak? Sudah Bu, cukup. Kita besok olahraga Ya, di jam ke-3 dan 4 setelah olahraga, ya betul. Untuk materi besok tentang sistem ekskresi pada ginjal. Nah, iya pada ginjal. Jadi besok Ibu ada tugas ke kalian, dimohon untuk semua anak-anak membuat resume tentang sistem ekskresi pada ginjal, mulai dari pengertiannya, fungsinya apa, kelainannya apa, gimana cara mengatasinya, dan besok juga ada games baru. Oke, jadi harus tetap semangat dalam sekolah menuntut ilmu. Oh iya, kan di minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem ekskresi pada paru-paru. Hari ini tentang kulit, besok tentang ginjal. Nah, di pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan belajar sistem ekskresi pada hati. Nah, setelah 4 sistem itu pada 4 organ sudah selesai, nanti di akhir bab ada ujian harian. Jadi harus dipelajari biar nanti nilainya bagus. Oke, mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait tugas? Nah, sudah cukup. Mau minta tolong ke Mas Rizal bisa ditutup, Pak. Kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kelas hari ini sudah berakhir dengan baik. Anak-anak juga sangat pintar, bisa menjawab semua pertanyaan Ibu dengan baik dan lancar, semuanya aktif. Insya Allah nanti bisa menjawab ujian dengan lancar, dengan baik, sehingga nilai rapotnya nanti bagus. Amin. Oke, Ibu minta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang sengaja atau tidak. Kelas hari ini bisa